지금부터 혜성이 너는 고등학생이 되다. 고등학생이 돼서 경문고에 들어가. 성공했어. 들리는 얘기론 귀신 나온다, 시체 묻혀있다 그런 소리도 있고. Apa jadinya jika agen rahasia nyamar sebagai siswa SMA? Ya, inilah yang terjadi di drama ini. Agen Badan Intelijen Negara terpaksa nyamar sebagai siswa SMA demi menyelamatkan harta negara yang tersembunyi di sekolah termahal di Korsel. Yang pasti ada lucunya, ada horornya, ada juga cinta-cintanya. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, semuanya berawal di hari itu, malam di mana terjadi transaksi ilegal antara mafia lokal yang menjual patung Buddha emas berharga negara kepada seorang mafia Cina sebagai pembeli, di mana tim agen rahasia yang dipimpin Om Burhan sedang mengawasinya bersama Wati, sang ahli hacker. Dan setelah memastikannya, Burhan pun menyuruh dua anggotanya untuk bergegas. Ya, dialah Jung Hae-sung yang mirip aku, anggota terkuat di tim tersebut. Tapi karena tinggi, iya gak mungkin loncat dong. Yang penting mah dia bisa muncul dengan sok kerennya. Melihat itu, dua mafia ini ingin segera kabur bersama barangnya. Tapi agen rahasia dipanggil Udin sudah di sana sejak tadi, langsung menangkap mafia Cina. Sialnya, mafia lokal berhasil menyerang si Udin lalu membawa kabur barangnya. Membuat Hae-sung gak ada pilihan, langsung mengejar sambil menembak ke atas. Tapi kan si mafia yang sudah masuk mobil langsung pergi. Jadinya Hae-sung pun ngejar pakai motor. Padahal kan Burhan sudah memerintahkan untuk cari aman. Tapi mah Hae-sung gak peduli karena sebagai agen terkuat di bumi, ia merasa dapat menyelesaikan misinya. Langsung melompat sambil menghancurkan sunroof mobilnya sehingga ia pun dapat masuk menghantam si mafia lokal. Namun ya, meskipun nyawanya terancam, Hae-sung jelas gak membiarkan barang berharga itu hancur. Tapi seketika Udin nangis, gak menyangka rekannya akan berakhir seperti itu. Tapi tenang aja, kalau si Hae-sung mati mah dramanya akan tamat detik ini juga, dimana ia dengan santainya berjalan menyelamatkan mafia lokal bersama barang berharga itu. Ya, misi kali ini pun sukses, membuat mereka senang. Tapi saat memeriksa barangnya, kok ada yang aneh ya? Apalagi mereka menemukan peluru di sana. Ya, saat Hae-sung menembak ke atas tadi, pelurunya malah mantul mengenai tangan Buddha itu. Jadinya Burhan pun kena marah kepala intelijen bernama Kim. Gimana nggak murka kalau tangan Buddhanya dilem seperti itu. Pokoknya Kim akan memecat si Hae-sung dari agen rahasia. Tapi Burhan memohon akan melakukan apa saja. Membuat Kim yang sudah lama membenci tim mereka jelas senang. Karena itulah tujuannya, memberikan misi baru sebagai hukumannya. Misi yang selama ini gak pernah terselesaikan. Alhasil, daripada dipecat, Burhan terpaksa menerimanya. Menjelaskan kepada mereka, utamanya si Hae-sung yang harus nyamar di SMA Byongbon, salah satu SMA swasta paling bergengsi di Korsel, yang didirikan oleh Byongbon, seorang antek kaisar Jepang di zaman penjajahan dulu, di mana kaisar Jepang saat itu mempercayakan 10 ton emas batangan kepada Byongbon untuk mendanai gerakan kemerdekaan Jepang di tanah Korsel. Tapi nggak berapa lama Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, sehingga si kumis lele ini terpaksa menyembunyikan emas yang sekarang tuh nilainya 800 juta dolar. Yah, dari kisahnya sih nampak seperti cerita legenda. Tapi karena adanya foto emas sebagai bukti, maka dapat dipastikan bahwa emas itu memang ada dan disembunyikan di sekolah tersebut. Apalagi baru-baru ini, agen rahasia mendapat info kalau pihak yayasan berupaya menyelundupkan emas itu ke luar negeri. Makanya mereka harus bergegas sebelum itu terjadi. Lah, Hae-sung jelas bingung dong, mengapa harus jadi siswa SMA dan mengapa harus dirinya, bukannya si Udin. Tapi kan meskipun Udin lebih muda, tapi dari wajahnya gak akan ada yang percaya kalau Udin masih bocah SMA. Dan satu-satunya yang cocok memanglah si Hae-sung. Di saat yang sama, guru-guru SMA Byongbon karaokean sambil mabok, di mana wakil kepala sekolah dipanggil Asep menyuruh guru honorer bernama Su'a untuk minum.
Yah, si Asep sudah sejak lama membenci Suah akibat Suah selalu bersikap idealis di sekolah. Jadinya Suah yang mabok mengajak mereka minum lagi, bahkan melarang Pak Asep untuk pulang. Namun kan Suah langsung sadar dari maboknya, segera memasang rambut itu, tapi malah naik ke taksi yang harusnya dipakai si Asep. Nah, Hesong yang bimbang setuju atau tidak dengan misi itu pergi minum sendiri. Dan kebetulan bar yang ditempatinya adalah bar milik ibu Suah, di mana Suah melepas lelahnya di sana. Seketika jatuh cinta melihat orang setampan aku di hadapannya. Gak berapa lama 4 begundal SMA yang pengen minum malah gak mau nunjukin KTP-nya. Jadinya sebagai tenaga pendidik, Suah jelas protes menyuruh mereka pulang saja. Namun mereka malah meledek, bahkan mulai menyerang Suah. Untung Hesong langsung mencegatnya. Ya, 100 orang begundal seperti mereka pun dapat Hesong kalahkan dengan mudah. Tapi salah satu dari mereka hampir memukul Hesong dari belakang, sehingga Suah menaboknya pakai nampan. Ya, begitulah pertemuan pertama mereka, membuat Suah semakin jatuh cinta. Apalagi Hesong pamit dengan sok kerennya. Nah, sekembalinya di rumah, Hesong pun mengenang alasan mengapa ia ragu dengan misi itu. Karena saat SMA dulu, ia yang yatim piatu selalu dibully anak pejabat, yang bahkan guru pun gak berani menghentikannya. Tapi karena gak mau dipecat, apalagi demi rekannya yang juga banyak cicilan, ia pun terpaksa setuju. Karena itu, besoknya Udin menjelaskan pengurus yang ada di sekolah itu, dipimpin ketua yayasan bernama Myongjo, sukses mengembangkan sekolah tersebut dengan melahirkan ratusan alumni sukses. Bahkan saat acara reuni ini, para alumni menyumbangkan uang sebesar $1 juta. Artinya meskipun Myongjo hanya ketua yayasan, tapi dia jauh lebih berpengaruh daripada anggota dewan. Bahkan menteri pendidikan pun tunduk kepadanya. Masalahnya budaya di sekolah itu sangat kental dengan sistem senioritas dan kasta. Utamanya para pengurus OSIS yang tidak tersentuh karena anak dari para pejabat. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah ketua OSIS bernama Yena, putri dari Myongjo. Intinya tugas Hesong hanyalah mencari keberadaan emas itu dan gak boleh terlibat masalah dengan orang-orang penting tersebut. Selain itu, Wati juga sudah mengatur status keluarga baru Hesong, termasuk tempat tinggalnya. Dan yang terpenting, Hesong harus menguasai istilah yang selalu dipakai bocah zaman sekarang. Membuat Hesong bingung, baru pertama kali melihat kata-kata aneh gak jelas seperti itu. Nah, setelah rapat, Burhan pun memastikan kepada Hesong kalau istrinya akan mampir ke rumah Hesong karena masih berniat mengajak Hesong kembali ke rumah. Ya, sejak kedua ortunya meninggal, Hesong dibesarkan Om Burhan, yang pastinya istri Om Burhan sangat sayang kepada Hesong. Makanya selalu berusaha mengajaknya pulang ke rumah. Sehingga Hesong pun harus selalu pura-pura bahagia hidup sendiri di rumahnya. Tapi saat Om Burhan menjelaskan terkait misi rahasia itu, anaknya bernama Yongjo sangat terkejut karena ia sekolahnya di sana. Berbeda dengan istri Om Burhan yang jelas protes, gak suka Hesong dikasih misi berbahaya. Tapi mau diapa, Hesong harus tetap melaksanakannya. Di mana besoknya ia menjelma menjadi bocah SMA seperti biasa, menatap foto mendiang ayahnya sebelum menjalankan misi. Nah, di sekolah Pak Asep sudah marah-marah mencari Suah yang terlambat datang. Padahal mah Suah malas masuk ke ruang guru karena masalah semalam. Membuat Hesong bingung aja, apalagi Suah segera sembunyi saat Pak Asep keluar. Tapi karena ngerti apa yang terjadi, Hesong pun mengarahkan Asep ke jalan berbeda, membuat Suah selamat. Tapi masalahnya, Suah yang sadar kalau Hesong adalah orang yang minum semalam, langsung menjewernya. Gak menyangka kalau Hesong masih bocah SMA, apalagi Hesong adalah anak walinya. Membuat Hesong pusing, baru hari pertama sudah dapat masalah. Singkatnya, Suah pun memperkenalkan Hesong sebagai murid pindahan di kelas, membuat gadis-gadis di sana langsung jatuh cinta, termasuk Yena yang penasaran. Berbeda dengan Yongjo yang jelas bingung mengapa juga om-om ini nyamar sebagai siswa. Nah, satu-satunya bangku kosong di sana hanyalah di samping si gemoy bernama Dongbin, yang dari tampakannya sih kita bisa tahu
kalau Dongmin adalah siswa sasaran bully. Nah, di jam istirahat, Yongjo mengajak Haesung bertemu di atap, protes dengan apa yang dilakukan Haesung. Tapi kan Haesung juga hanya terpaksa, sehingga Yongjo pun menyuruhnya berjanji untuk tidak melapor kepada ortunya bagaimana keadaannya di sekolah itu. Tanda kalau ada masalah yang disembunyikan Yongjo di sana. Dan Haesung gak peduli, toh tujuannya hanya mencari emas yang tak jelas itu. Nah, di jam pelajaran, ia malah ketiduran dong, membuat Sua marah. Tapi lah, ia malah kebiasaan. Tapi meskipun begitu, para gadis gak berhenti mendekatinya, membuatnya pusing. Terpaksa harus keluarkan tenaga ekstra menghindari mereka. Yah, kelakuan bocah yang gak bisa diprediksi macam kecoa terbang membuat jiwa om-omnya yang suka ketenangan harus dikorbankan. Alhasil, ia pun keliling sekolah demi menghindari kebisingan itu. Tapi malah gak sengaja melihat gedung tua dengan tulisan dilarang masuk. Jelas dong, ia yang penasaran langsung masuk memeriksa sekitar gedung. Namun ia malah melihat Dongmin dibully oleh komplotan Taeso, salah satu pengurus OSIS, anak anggota dewan. Haesung sih ingin menghindar, tapi jadinya ia malah terlibat masalah, membuatnya emosi. Apalagi para begundal itu menyuruhnya beli makanan. Namun tiba-tiba sosok Om Burhan muncul macam Buddha yang selalu mengingatkannya untuk tidak cari masalah. Sehingga ia pun terpaksa jadi bocah cupu yang nurutin keinginan mereka. Nah, sebelum pulang, ia pun memberi saran kepada Dongmin untuk melawan. Tapi kan Dongmin gak bisa begitu, karena dirinya hanyalah yatim piatu miskin yang dibesarkan sang nenek. Tapi daripada ngomongin itu, Haesung pun bertanya tentang gedung tua di belakang. Sehingga Dongmin menjelaskan kalau gedung itu sudah ada sejak awal sekolah berdiri. Tapi Haesung malah pergi, gak peduli dengan cerita gituan. Di saat yang sama, Myongjo terlihat melayat, sok baik di hadapan keluarga, berjanji akan memberikan beasiswa penuh kepada putra mendiang. Padahal mah korban yang bunuh diri itu sempat berselisih dengan Myongjo terkait kota pendidikan yang diimpikan Myongjo. Artinya korban meninggal ada hubungannya dengan Myongjo, tapi sebagai orang berpengaruh, ia dapat mengatur semuanya. Ya, yang selalu mengawalnya ini adalah kepala sekolah bernama Park, selalu setia melakukan apa saja perintah Myongjo. Malamnya, Haesung pun melaporkan kepada Burhan terkait gedung tua yang diyakininya tempat emas disembunyikan. Karena tadi tuh, ia melihat meteran listrik berputar, padahal gedung itu nggak terpakai. Alhasil, atas persetujuan Burhan, Haesung pun bergerak menyelinap ke gedung tua dengan mengelabui CCTV satpam. Tapi saat masuk ke dalam, seseorang tiba-tiba menodongnya.